Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat muslim dimanapun kalian berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah dan Allah berikan karunia-Nya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan seorang penghafal Al-Quran. Semoga menjadi inspirasi kita dan menjadi motivasi kita untuk terus semangat menjadi penghafal Al-Quran. Oke, sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Kita panggil kakak ya. Oke, dengan kakak siapa ini? Untuk nama saya sendiri, nama panjang saya itu Abdul Fattah As-Solih. Abdul Fattah As-Solih. Tapi untuk panggilan itu variasi. Karena kecil saya biasa dipanggil Soleh. Seperti itu. Kemudian saya masuk pesantren, ada yang manggil Fattah, ada yang manggil Soleh, seperti itu. Tapi mungkin nanti kalau tua ada yang manggil Pak Abdul bisa juga gitu. Insya Allah. Oke. Untuk usia sekarang sudah menginjak usia berapa? Kalau saya pribadi, saya lahir di tahun 2000. Jadi 2000. kalau misalkan dihitung sekarang tahun 2021, berarti saya umur 21 tahun. 21 tahun. Insya Allah. Oke. Untuk jenjang pendidikan, kalau saya pribadi untuk pendidikan itu saya SD di sekolah negeri biasa. Kemudian saya SMP SMA saya udah mulai masuk pesantren. Pesantren, Masya Allah. Jadi saya SMP 3 tahun di pesantren, kemudian SMA juga 3 tahun di pesantren. Kemudian saya melanjutkan perkuliahan. Seperti itu, kuliah sejenjang pesantren tinggi. Tetap pesantren juga di daerah Bekasi. Mungkin Babang tahu sendiri, mungkin Mahat Ali Al-Islam. Nah, itu saya sekolah di sana di jurusan Mahat Ali wa Tahfizul Quran di Rosa Islamiyah dan hafalan Al-Quran. Masya Allah. Oke, jadi dulu SD, lalu masuk ke pesantren, SMP, SMA pesantren, lalu melanjut ke pendidikan tinggi dan sekelas pesantren. Masya Allah. Jadi hidup saya ya pesantren lagi. Masya Allah. Seperti itu. Oke. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti langkah beliau agar terjaga ya, dari gemerlapnya kehidupan dunia. Jadi kalau untuk masalah terjaga itu pribadi masing-masing, Bang. Jadi sebenarnya nggak harus dari pesantren seperti itu. Karena kan terkadang juga dari orang yang dari pesantren itu belum mampu menjaga dirinya sebagaimana mestinya, seperti itu. Jadi nggak harus masuk pesantren menurut saya. Yang penting kita bisa menjaga diri dengan baik, kita menjaga batasan-batasan syariat, itu insya Allah diri kita akan aman, seperti itu. Oh, jadi lebih ke pribadi ya? Lebih ke pribadi. Tapi pesantren salah satu sarana. Seperti itu. Oh iya, iya. Oke. Ngomong-ngomong, ini untuk hafalan Al-Quran, ini sudah berapa juz hafalan Al-Quran ya, Insya Allah? Kalau untuk saya pribadi, karena saya sekolah di pesantren tinggi Al-Islam itu jurusannya di Rosa Islamiyah sama Tahfizul Quran, jadi kita diwajibkan untuk hafal 30 juz selama 2 tahun. 2 tahun 30 juz? Selama 2 tahun kita diwajibkan untuk hafal. Alhamdulillah di tanggal 7 Agustus 2021 kemarin, saya pas hari itu hari Sabtu, sepertinya hari Sabtu itu pertama kali saya menyelesaikan hafalan saya di pesantren tinggi Al-Islam itu, seperti itu. Tapi kalau untuk setoran sekali duduk itu kayaknya saya belum mampu, seperti itu. Tapi kalau untuk setoran kemarin selama 30 juz itu alhamdulillah saya udah menyetorkan semuanya. Tapi kalau untuk suruh sekali duduk 30 juz, wah saya belum berani, karena menurut saya itu berat, seperti itu. Jadi sudah hafal 30 juz ya, Masya Allah, dalam kurun waktu 2 tahun. Ya, Masya Allah. Itu saya saja untuk ngapal 1 surat atau 1 lembar saja, Masya Allah itu Oke ya. Sahabat muslim, jadi Masya Allah ya. Jadi di sini kita mau ada beberapa pertanyaan ya, ini semoga bisa menjadi salah satu referensi teman-teman. Jadi supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk dalam menghafal Al-Quran. Oke. Bagaimana sih cara cepat supaya kita cepat menghafal?
Baik, jadi Bang, untuk menghafal Al-Quran itu sebenarnya bukan siapa yang paling cepat. Karena menghafal Al-Quran itu ya nggak bisa cepat-cepat gitu. Karena kan kita pinginnya itu hafal Al-Quran, juga kita bisa menjaganya. Berapa tahun ke depan kita masih hafal, berapa tahun ke depan mungkin nanti ketika kita sudah tua kita masih ingat, seperti itu. Tapi kalau untuk misalkan cara cepat menghafal Al-Quran, itu kita kembalikan pada kepribadian manusia sendiri-sendiri, kepada kepribadian orang sendiri-sendiri. Ada yang memiliki cara yang bisa sehari 10 lembar, sehari 1 juz, seperti itu ada, gitu. Ada yang sehari 2 lembar, ada yang sehari 3 lembar dan sebagainya. Tapi kalau untuk di pesantren saya dulu, saya berbagi cerita sedikit, itu kalau di pesantren saya itu ditargetkan 1 hari 1 lembar. 1 hari 1 lembar. Jadi wajib setoran 1 hari 1 lembar, seperti itu. Adapun untuk kecepatan hafalan itu masing-masing. Karena kan sekali lagi IQ manusia itu beda-beda. Ya, betul. Jadi ada yang IQ-nya 120, ada yang 250, bahkan mungkin ada yang 300 kayak Bang Rido mungkin ya. Nah, Over. itu over. Sampai nggak bisa ngapal. Nah, jadi seperti itu. Kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Adapun kalau cara cepatnya, kalau saya pribadi, ini milik saya pribadi, cara saya menghafal, ya Bang ya. Bukan mematok untuk semuanya harus kayak gini, itu enggak. Jadi kalau untuk cara saya pribadi, itu saya membaca 1 ayat 1 kali aja. 1 ayat 1 kali. Jadi misalkan kita baca di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan 1 ayat ya. Iya. Saya baca 1 kali. Kemudian saya baca artinya. Itu menurut saya yang dapat memudahkan untuk saya hafal. Gitu. Jadi saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, ketika saya udah membaca ayat itu dan artinya, itu akan terngiang-ngiang di otak saya, gitu. Makanya baru saya ulang-ulang Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Ulang-ulang, sekiranya udah lancar, baru masuk ke ayat berikutnya, seperti itu. Gitu aja terus sampai mungkin 10 ayat baru kita ulang dari awal sampai ayat ke-10 itu. Kalau saya pribadi seperti itu. Baca ayatnya, baca artinya, baru diulang-ulang ayatnya sampai benar-benar lancar, seperti itu. Berarti mengerti arti dari ayat itu ya. Kalau saya pribadi harus menggunakan ayat, harus menggunakan artinya menghafal. Tidak dipatok hanya ayatnya saja. Karena menurut saya kalau saya cuma menghafal ayatnya saja, saya kebingungan. Karena kan kalau dengan maknanya kita akan tahu alur cerita, maksudnya alur Al-Quran itu, oh setelah ini bunyinya ini, oh tentang ini. Nah, itu kan akan kebayang, semuanya itu bakalan kebayang, seperti itu. Itu kalau untuk saya pribadi. Biasanya juga dipengaruhi dengan waktu. Tadi yang pertama, kalau saya itu caranya ayat kemudian arti. Ayat arti, seperti itu. Kemudian yang kedua itu terpengaruh juga dengan waktu. Kalau kita meluangkan waktu buat Al-Quran, insya Allah kita akan mudah menghafal Al-Quran. Tapi kalau kita hanya memberikan kepada Al-Quran waktu sisa kita, nah itu yang bahaya. Seperti itu. Contohnya, kita luangkan khusus dari habis subuh sampai jam 7, saya menghafal. Apapun kegiatannya, nggak boleh ada yang ganggu. Kecuali mungkin sakit, mungkin orang tua butuh bantuan, atau orang tua sakit, atau sebagainya. Seperti itu. Waktu. Jadi kalau kita udah posisikan waktu kita dari habis subuh sampai jam 7 untuk menghafal, nah insya Allah kalau kita udah terbiasa, kita sehari mungkin bisa dapat 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, seperti itu. Intinya waktu tadi kita korbankan waktu kita untuk Al-Quran, jangan kasih ke Al-Quran sisa waktu kita. Kalau contohnya subuh, habis subuh kita ke pasar, pulang dari ke pasar kita jaga warung di rumah. Habis itu habis zuhur makan, tidur, bangun asar, sore mungkin nyiram tanaman dan lain sebagainya, habis maghrib mungkin ada kegiatan apa, kemudian habis sisa baru kita menghafal. Nah, sementara waktu udah kita lalui banyak. Iya, betul. Dari pagi kita udah capek, malam itu tinggal istirahat. Bayangkan ketika waktu istirahat kita itu, ketika tubuh kita sudah lelah, maka otak kita tidak akan fokus. Seperti itu. Jadi kalau kita paksa untuk menghafal Al-Quran, ya risikonya nggak masuk. Seperti itu. Mungkin Bang Rido sendiri mungkin pernah gitu. Ketika dulu TPA mungkin atau sekolah disuruh guru untuk menghafal.
Mungkin kalau habis lari-lari, habis main kan udah capek. Iya. Untuk ngapal, aduh ya Allah berat banget gitu kan. Seperti itu. Jadi sekali lagi itu, jangan kasih untuk Al-Qur'an itu sisa waktu kita, tapi luangkan waktu untuk Al-Qur'an. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, niat. Sebenarnya posisikan niat di awal sih. Iya, betul. Tapi karena saya tadi lupa juga untuk ngasih tahu yang pertama, sebenarnya niat. Kalau niat kita udah sungguh-sungguh karena Allah, insya Allah ala kulli hal, apapun yang terjadi, insya Allah akan mudah. Mau itu terhalang karena tempat yang berisik, mungkin habis itu keramaian, habis itu tidak ada yang support, itu insya Allah kalau udah niat kita tulus, niat kita ingin menghafal Al-Quran, ingin menjadi keluarga Allah kelak di akhirat, insya Allah itu akan berjalan dengan mudah, menghafal Al-Quran kita cepat, seperti itu. Yang penting perlu diperhatikan niat ini. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran hanya untuk dipandang manusia. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran untuk mendapat pujian dari orang lain, karena semua itu akan sia-sia. Itu Bang. Mungkin cukup 3 itu Bang ya. Semoga ya bermanfaat buat kita semua. Saya juga masih belajar. Bukan berarti saya yang ditanya seperti ini, saya yang paling pintar gitu, enggak. Karena saya juga masih tahap belajar seperti itu. Saya juga masih sekolah, masih belajar gitu. Oke, jadi memang harus meluangkan waktu untuk Al-Quran, bukan menyisakan waktu ya. Iya. Bukan sisaan ya. Oke. Pokoknya jangan kasih waktu Al-Quran sisa gitu. Ya udah diluangin aja, dari habis subuh sampai jam 7 saya menghafal. Setiap hari, apapun kegiatannya saya kalahkan. Saya ngantuk, saya harus fokus untuk ngaji gitu. Kalau udah kayak gitu, insya Allah kita istiqomah nih, istiqomah terus, insya Allah nggak lama hafal 30 juz itu, seperti itu. Jadi biasanya kan tadi apa sih biasanya yang membuat kita itu susah untuk menghafal? Gitu. Biasanya itu susah banget untuk hafal. Biasanya apa hal-hal yang itu bisa membuat kita lemah menghafal, terus untuk kita susah lagi menghafalnya. Terus pokoknya kayaknya ketika hafal Al-Quran kok bolak-balik itu lagi ya. Terus nggak lama lupa lagi. Nah itu sering banget gitu loh. Jadi biasanya apa sih yang membuat kita susah banget untuk menghafal? Baik, Bang Ridho. Jadi untuk menurut saya nih Bang, sekali lagi ini pertanyaan dari Bang Ridho untuk saya pribadi, bukan menurut kata siapa enggak. Ini pengalaman saya pribadi. Kenapa saya susah menghafal Al-Quran? Kalau mau kita merujuk kepada perkataan ulama, itu Imam Syafi'i pernah berkata, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 yang harus kita lalui terlebih dahulu. Seperti itu. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Kecerdasan dalam artian di sini bukan kita harus ber-EQ tinggi, karena sekali lagi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk seluruhnya. Seperti itu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan untuk orang-orang yang awam. Jadi orang-orang awam pun itu bisa menghafal Al-Quran gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berkata di dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'an tadi, itu kan Al-Quran ini diturunkan untuk orang-orang yang awam. Terus Allah menekankan lagi, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Allah itu telah menurunkan Al-Quran supaya mudah untuk dihafal. Allah itu udah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Seperti itu. Tergantung untuk kepribadian kita masing-masing. Apakah kita mau untuk menghafal atau tidak. Seperti itu. Adapun kalau tadi kata Imam Syafi'i itu yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Kecerdasan bukan berarti tadi bukan harus IQ kita harus tinggi untuk menghafal Quran, itu enggak. Karena banyak loh anak-anak kecil yang sudah hafal Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i aja hafal Al-Quran di umur 7 tahun, ya kan? Masya Allah. Dan itu banyak. Bahkan ada kemarin berita yang sempat viral, anak umur 2 tahun sudah hafal Al-Quran. 2 tahun? Iya. Makanya sekali lagi, bahkan anak bayi itu Bang, kalau mau kita perhatiin, mereka itu belum bisa berpikir luas gitu kan. Betul. Tapi kok bisa hafal Al-Quran? Kan bertanda bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya untuk IQ yang tinggi gitu. Kemudian zakaun di sini dalam artian adalah Allah itu kan menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Zakaun itu berarti kemampuan, kecerdasan kita, kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Kita sebagai manusia itu udah disempurnakan oleh Allah. Berarti kan
secara tidak langsung Allah itu udah memberikan kepada kita kemampuan untuk menghafal. Jadi kita sebagai manusia itu sebenarnya udah masuk kriteria zakaun. Kita udah bisa masuk kriteria sebagai penghafal Al-Quran. Sebenarnya kita mampu, cuman kita mau nggak buat menghafal, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hirsun. Hirsun itu kemauan yang tinggi. Jadi kalau kemauan kita nggak ada, saya ingin hafid Quran tidur, saya ingin menghafid Quran tidur, ya mau hafal dari mana, gitu kan? Dari mimpi. Seperti itu. Sekali lagi, hirsun itu kalau kemauan kita udah kuat, insya Allah menghafal itu gampang, gitu. Kemudian yang ketiga adalah wajtihadun, bersungguh-sungguh. Kalau kita udah bersungguh-sungguh, apapun itu insya Allah kita dapat, gitu. Contohnya kita nyari uang, kita males-malesan ya uang nggak bakalan datengin kita, gitu. Kan kita itu harus bersungguh-sungguh kepada sesuatu, ya kita bakalan dapat itu manjadah, wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh, contoh, saya pengen hafal Al-Quran. Misalkan nih, kita sebagai manusia udah memiliki kriteria mampu menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, keinginan kita udah kuat, keinginannya udah kuat. Sungguh-sungguhnya nggak ada kerjanya, tidur, main sana sini. Saya pengen hafal Al-Quran, saya pengen hafal Al-Quran, saya pengen hafal Al-Quran. Hafal dari mana? Ngomong doang. Nah, ngomong doang namanya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah wadirhamun. Yang keempat itu adalah harta. Jadi Bang Ridho menghafal Al-Quran pun perlu harta, seperti itu. Contohnya untuk membeli Al-Qurannya, atau bisa juga kita masuk ke pondok-pondok pesantren tahfidz, atau kita membayar guru-guru yang hafal Al-Quran supaya mengajarkan kepada kita, ya kan? Karena dengan uang itu mungkin akan sebagai wasilah kita untuk mudah menghafal Al-Quran. Kita membayar ustadz, gitu. Kita membayar pesantren untuk mendidik kita sebagai penghafal Al-Quran. Itu salah satu bukan jenjang, salah satu penunjang kita untuk mudah menghafal Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah suhbatul ustadz, dekat dengan ustadz. Kita ingin menghafal Al-Quran, kita dekati orang-orang yang hafal Al-Quran, kita dekati orang-orang yang ahli Al-Quran, yang mahir dalam membaca Al-Quran, yang hafal 30 juz, itu kita dekati, kita belajar dari mereka. Karena ketika kita dekat dengan orang-orang ahli Al-Quran, orang-orang yang paham akan Al-Quran, insya Allah ilmunya akan menular kepada kita, seperti itu. Contohnya kalau di Indonesia itu banyak, ada mungkin artis yang sudah terkenal itu Muzamil Hasbullah, ada Taki Malik, ada Ibrahim Al-Haq, kemudian ada juga Salim Bahanan. Mereka semua itu orang-orang subhanallah, suaranya merdu. Ya, dan mungkin Bang Ridho pernah dengar ya, 4 orang itu alhamdulillah mereka masih ada, gitu loh, masih bisa kita nonton videonya, mungkin kita lihat dari channel YouTube dan lain sebagainya, Instagram. Itu perhatikan cara mereka membaca Al-Quran seperti apa. Kemudian bisa juga dicari cara mereka menghafal Al-Quran yang cepat bagaimana, itu bisa juga. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pesan dari Imam Syafi'i adalah watuluz zaman, waktu yang panjang. Jadi menghafal Al-Quran itu ya nggak mudah, sekali lagi nggak sebentar. Kalau mau cepet mah apa Bang ya? Apa yang masak mie? Nah, masak mie cepet mungkin 5 menit selesai, gitu kan. Nah, kalau untuk menghafal Al-Quran itu kita nggak bisa cepet-cepet, intinya sabar, gitu. Karena kalau kita menghafalnya cepet-cepet, khawatir banyak kekeliruan, satu. Kemudian yang kedua, kita juga bakalan cepat untuk lupa. Karena kan pada hakikatnya hafalan Al-Quran itu kalau nggak kita ulang-ulang, itu bakalan hilang, gitu. Jadi menghafal itu nggak cuma sekedar menghafal, nggak cuma sekedar ya tahu, gitu, nggak cuma sekedar oh saya udah pernah hafal, gitu, enggak. Tapi kan bagaimana kita berusaha supaya Al-Quran itu tetap kita jaga, gitu. Yang udah kita hafal kita jaga, seperti itu. Mungkin itu perkataan Imam Syafi'i bisa jadi patokan kenapa kita susah menghafal ya. Nah itu 6 ini sudah kita tempuh belum? Kalau belum kita tempuh, nah coba tempuh 6 ini, insya Allah menghafal Al-Quran kita akan lebih mudah. Seperti itu. Jadi tadi ya, jadi memang harus ada tahapan-tahapan untuk supaya kita lebih cepat menghafal Al-Quran, atau lebih mudah menghafal Al-Quran. Nah nih biasanya ini sering terjadi nih, termasuk saya juga kalau udah hafal Al-Quran, udah hafal surat, nanti kok kadang-kadang sering
lupa di pertengahan, lupa di akhir, bahkan lupa sama surat yang sudah pernah dihafal. Bahkan pernah lupa semua bang ya. Iya, bahkan pernah lupa semua itu. Itu apa sih biasanya hal-hal yang membuat sering membuat kita lupa? Baik Bang Ridho, kalau untuk masalah hafalan kita sering lupa, itu ada suatu kisah ketika Imam Syafi'i itu tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Jadi pada dulu masanya Imam Syafi'i berjalan, kemudian nggak sengaja aurat wanita itu tersingkap, kelihatan betisnya doang, betisnya aja. Itu kemudian hilang sebagian hafalan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, wahai guruku, kenapa hafalanku hilang? Seperti itu. Kemudian gurunya mewasiatkan kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Itu. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau hafalan kita hilang, ya tadi kurangi maksiat kita. Seperti itu. Karena maksiat itu salah satu sebagai peruntuh ingatan kita gitu. Kita udah hafal nih 30 juz, habis itu kita suka ngelihat yang aneh-aneh, habis itu kita masih suka ngelanggar yang lain gitu. Itu lama kelamaan sebagian hafalan kita akan terkikis. Seperti itu. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, supaya kenapa hafalan itu cepat hilang gitu ya. Itu yang kedua menurut saya ini. Itu jarang murojaah. Jarang mengulang hafalan. Karena salah satu penyebabnya itu. Kalau menurut Anda pribadi, Bang ya, hafalan yang sudah saya hafal nih. Contohnya saya tadi pagi menghafal 1 lembar. Kalau dalam 1 kali 24 jam nggak saya ulang, hafalan itu akan hilang. Itu menurut saya pribadi. Menurut yang saya alami, yang saya jalani selama ini, itu ketika saya tidak mengulang hafalan hari ini, hafalan yang saya hafal hari ini selama 24 jam itu ya udah hilang. Gitu. Sayang sekali. Memang udah biasa kita ngafal cepet nih. Iya. Cuman kalau kita nggak ulang nih, ya udah hilang juga. Ngafal cepet, hilang cepat. Kayak gitu. Kan nggak enak gitu kan? Iya. Maksudnya kita itu udah diberi kemudahan sama Allah. Iya, betul. Kita udah diberi kemudahan menghafal yang cepat gitu. Tapi nggak kita manfaatin dengan cara murojaah juga. Iya. Harusnya ketika kita sudah menghafal dengan cepat, nah murojaah kita makin rajin. Harusnya kan seperti itu. Kan harusnya makin banyak hafalan seseorang itu harusnya makin rajin untuk murojaah. Karena bagaimana mungkin dia punya hafalan nggak murojaah, kan nggak mungkin gitu. Ya bakalan hilang. Per hari mungkin hilang 1 ayat. Ya lama-lama habis gitu kan. Nanti ujung-ujungnya tinggal apa? Al-Fatihah. Gitu kan? Al-Fatihah juga lama-lama habis. Bahkan kalau mungkin nggak diulang-ulang nih Al-Fatihah. Kebangetan banget sih kalau seorang muslim itu Al-Fatihahnya hilang. Karena kan Al-Fatihah itu dibaca paling minimal 17 kali dalam sehari. Karena kan dalam rakaat sholat itu sehari ada 17. Ya, betul. Gitu kan ya. Itu kan setiap rakaatnya ada Al-Fatihah. Kalau sampai Al-Fatihah lupa, ya Allah, kafir. Kebangetan banget itu. Masya Allah. Seperti itu Bang. Mungkin ya cukup 2 itu menurut saya. Itu jauhi maksiat yang pertama. Habis itu yang kedua, rajin-rajin untuk murojaah. Seperti itu. Kemudian yang mungkin tambahan satu lagi. Tambahan satu lagi itu tetap jaga niat kita. Tetap jaga niat kita. Supaya apa? Supaya Allah itu ridho atas hafalan kita. Ya Bang Ridho ini mungkin udah Allah ridhoi, makanya namanya Ridho. Amin ya Allah. Nah, supaya Allah itu ridho kepada hafalan kita, apa yang sudah kita hafal, yaitu dengan cara tetap jaga niat kita. Jangan sampai dulunya kita belum hafal, biasa aja. Tapi pas udah hafal, gua loh sombong. udah hafal gitu. Saya loh udah hafal, aku loh, ana loh, ane loh udah hafal. Kan jangan sampai kayak gitu. Iya, betul. Ya kan Bang? Soalnya itu nanti ketika kita sudah hafal, ketika kita sudah dobit, suara kita sudah bagus, khawatirnya ketika kita masih sombong-sombongnya Allah cabut nikmat hafalan Al-Quran kita. Seperti itu. Tetap jaga niat supaya apa yang sudah kita hafal tetap menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, jadi tetap ya jaga niat ketika mau menghafal, dan setelah sudah hafal tetap jaga niat sebelum dicabut nikmat menghafal, nikmat hafalan dan nikmat hidupnya dicabut. Betul. Oke, mungkin itu ya sahabat muslim. Semoga kita semua tetap istiqomah, tetap jaga niat, dan tetap semangat dalam menghafal Al-Quran.
Mungkin sekian video kita bersama Kakak Fatah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.